Selamat datang di SD Muhammadiyah 11, Sekolah Prestasi, Sekolah Kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, dan langsung 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Muatan pertama adalah PPKN, menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Tentu saja karena kita semua tidak sama. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang mancung, ada yang putih, ada yang lurus, ataupun ada yang rambutnya keriting. Selain bentuk fisik, juga sifat, hobi juga berbeda-beda. Sehingga kita harus saling menghormati dan saling menghargai dengan cara hidup rukun bersama dan bisa bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda. Berikut contoh manfaat hidup rukun di sekolah. Pertama, punya banyak teman. Dengan rukun dengan semua teman, maka banyak teman yang akan menyukai kamu dan kamu akan punya banyak teman. Dengan hidup rukun, maka dapat mempererat persahabatan. Karena dengan rukun akan terhindar dari marah, benci, ataupun pertengkaran. Kelas juga akan menjadi lebih tertib karena kita semua yang ada di dalam kelas selalu rukun dan tidak mengganggu teman-teman lainnya. Selain rukun, bentuk menghargai perbedaan bisa dilakukan dengan kerjasama. Berikut manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang harusnya lama menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan yang berat, jika dikerjakan bersama-sama menjadi ringan. Begitu juga pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah. Selain itu, manfaat kerjasama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Saatnya ke mapel bahasa Indonesia, yaitu menambah kosakata. Seperti dijelaskan sebelumnya, kosakata atau perbendaharaan kata bisa kamu tambah dengan cara banyak membaca buku. Saat kamu membaca buku dan menemukan kata yang sama sekali belum kamu tahu, ataupun kata yang sedikit berbeda maknanya, maka kamu bisa mencari artinya atau padanan katanya di kamus, baik kamus dalam bentuk buku maupun kamus online. Coba kamu baca teks bacaan di bawah ini yang berjudul Manfaat Olahraga bagi Perkembangan Tubuh. Adakah kata-kata yang sulit yang belum kamu tahu? Apakah kamu sudah tahu arti fisik? Ataukah kamu sudah tahu apa itu arti egois, berinteraksi, dan lainnya? Silahkan cari kata-kata yang sulit dan cari artinya di kamus. Kita menuju ke matematika dengan materi pengurangan dengan cara bersusun. Di slide ini kita akan belajar pengurangan bersusun tanpa menyimpan. Contoh, kita akan melihat soal nomor 1 di buku Bupena
halaman 47, yaitu 3275 dikurangi 2033. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, tulislah angka bilangan yang lebih besar yang akan kita kurangi di baris atas, yaitu 3275. Langkah kedua yaitu menulis angka bilangan yang lebih kecil sebagai pengurang di baris kedua. Bilangan kedua nilainya 2033. Langkah ketiga, kita melakukan operasi pengurangan dimulai dari angka yang ada di belakang atau dengan nilai tempat satuan. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Untuk nilai puluhan yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Selanjutnya 2 dikurangi 0. 2 dikurangi 0 tetap sama dengan 2. Terakhir adalah 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah 1. Maka 3275 dikurangi 2033 sama dengan 1242. Selanjutnya kita masuk tema 1 subtema 2 pembelajaran 6 dengan muatan sebagai berikut. Untuk bahasa Indonesia kita akan mempelajari gambar seri. Gambar seri adalah beberapa gambar, biasanya ada 2 atau 4 gambar yang menjelaskan urutan peristiwa. Di atas adalah contoh 4 gambar seri yang disusun berurut. Gambar seri sering digunakan sebagai media pembelajaran untuk melatih kamu menyusun cerita. Dengan mengamati gambar, kamu dapat membuat beberapa kalimat sehingga membentuk satu paragraf. Nah, bisakah kalian mengerti pesan dari 4 gambar di atas? Silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya materi PPKN yaitu menghargai keragaman di sekolah. Keragaman yang akan kita bahas kali ini adalah keragaman agama. Berbeda dengan kamu yang sekolah di Muhammadiyah 11, maka semua temanmu adalah agama Islam. Tapi jika nanti kamu kuliah di kampus Muhammadiyah, maka di sana kamu akan menemukan tidak hanya mahasiswa Islam, tapi banyak mahasiswa dari agama lain. Bentuk menghargai keragaman agama dengan cara saling menghargai ibadah masing-masing, tidak mengganggu saat mereka beribadah, dan tidak memaksakan kepercayaan kepada penganut agama yang lain. Berikut 6 agama yang diakui di Indonesia beserta kitab sucinya, tempat ibadah, dan sebagian dari hari raya agama masing-masing yang dijadikan sebagai hari libur nasional. Yang pertama adalah agama Islam, agama dengan jumlah penganut paling banyak di Indonesia. Kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya masjid,
ada banyak hari raya yang dijadikan sebagai hari libur nasional. Di antaranya adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Untuk nomor 2 dan nomor 3 adalah agama Kristen. Agama Kristen mulai dikenal di Indonesia sejak bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Untuk kitab sucinya adalah Injil, tempat ibadahnya adalah gereja, dan hari rayanya adalah Natal. Yang keempat adalah agama Hindu, agama yang paling tua yang pertama kali masuk di Indonesia. Untuk kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya adalah Pura. Hari raya adalah hari raya Nyepi yang digunakan untuk memperingati tahun baru Saka. Penganut agama Hindu banyak kamu ketemukan di Pulau Bali. Yang kelima adalah agama Buddha. Agama yang kedua yang masuk ke Indonesia setelah agama Hindu. Untuk kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya adalah wihara. Hari raya untuk umat Buddha adalah hari raya Waisak, yaitu memperingati kelahiran Buddha. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama ini sudah lama masuk di Indonesia, namun mulai diakui oleh negara Indonesia di era Presiden Abdurrahman Wahid. Agama Konghucu kitab sucinya adalah Sisu Wujing, tempat ibadahnya Klenteng. Untuk hari rayanya adalah hari raya Imlek yang digunakan untuk merayakan tahun baru Cina. Selanjutnya untuk materi terakhir adalah matematika, pengurangan bersusun dengan menyimpan dari soal cerita. Contoh soal yang akan kita kerjakan adalah sebagai berikut. Maka bisa kita selesaikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tulis bilangan yang lebih besar yang akan kita kurangi di baris atas, yaitu 3465. Yang kedua, tulis bilangan yang lebih kecil di bawahnya, yaitu 2945. Setelah ditulis dengan sejajar, langkah ketiga adalah melakukan operasi pengurangan yang akan kita mulai dari angka yang paling belakang. Angka 5 dikurangi dengan angka yang sama, angka 5 juga, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Selanjutnya adalah 4 dikurangi 9. Karena angka 4 ini lebih kecil nilainya dari 9, maka angka 4 perlu meminjam di angka ribuan, yaitu angka 3. Sehingga kita ambil 1 dari angka 3, maka 4 kita tambahkan 10, sehingga 4 ditambah 10 menjadi 14. Sekarang kita bisa mengurangi 14 dengan 9. 14 dikurangi 9 hasilnya adalah 5.
Selanjutnya adalah 3 dikurangi 2. Karena angka 3 tadi sudah dipinjam oleh 4, maka angka 3 kita kurangi 1. Sehingga angka 3 kita coret menjadi 2. Maka 2 dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Karena 0 ini ada di depan, maka tidak perlu kita tulis kecuali di bilangan desimal. Sehingga 3465 dikurangi 2945, hasilnya adalah 520. Demikian pertemuan kita kali ini, cukup panjang karena ada 2 pembelajaran yang kita lakukan, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tugas kalian adalah mengerjakan buku paket Bupena halaman 52 sampai dengan halaman 54. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.